Kaya dari resesi, 10 hal yang bikin untung di waktu resesi. Tanggal 5 November 2020 kemarin, Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49% secara tahunan pada kuartal 3 tahun 2020 ini. Artinya Indonesia tuh resmi masuk ke jurang resesi ekonomi. Menyeramkan kan ya? Jika udah berada di posisi seperti ini, kita sebagai masyarakat Indonesia pun turut mengalami dampak dari resesi. Dampak resesi ini dirasakan semua kalangan masyarakat, dari pengusaha besar sampai ke rakyat kecil. Biarpun ekonomi sudah menggeliat naik, bahkan ketika nanti ekonomi sudah pulih, bukannya nggak mungkin akan muncul gelombang resesi lagi di masa depan. Baik dari pandemi, bencana alam, sampai bencana buatan manusia seperti peperangan. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, gimana caranya buat mengakali agar kita tetap bisa untung dan bahkan menjadi makin kaya di waktu resesi? Juga apa aja yang bisa dilakukan buat menghadapi gelombang resesi yang mungkin bisa terjadi lagi ke depannya? Berikut cara-caranya. Nomor 1, investasi di bisnis kebal resesi. Investasi di kala resesi itu memang agak rumit dan membutuhkan keahlian serta mental yang gak sembarangan. Maka dari itu, investor harus pintar mencari metode investasi dan waktu yang tepat di tengah perekonomian Indonesia yang terus menurun. Selain memilih instrumen investasi yang tepat, investor juga harus menetapkan strategi yang cerdas. Salah satunya memilih saham perusahaan yang kebal resesi untuk berinvestasi. Beberapa perusahaan memang nyatanya ada yang kebal terhadap kondisi apapun karena produknya tetap terserap ke pasar dengan cukup baik. Bahkan ada beberapa industri yang permintaannya meningkat. Industri yang kebal itu misalnya perusahaan makanan, kebutuhan pokok, perawatan kesehatan, obat-obatan, dan teknologi. Perusahaan pada industri ini akan kebal bahkan selama resesi sekalipun, karena orang akan tetap membutuhkan produk yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam kondisi resesi karena pandemi dan mayoritas di rumah aja pun, industri kesehatan, obat-obatan, dan juga teknologi selain bisa bertahan, malah mendapatkan peningkatan penjualan yang signifikan banget. Nomor 2, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah atau surat berharga negara jadi pilihan investasi yang lebih aman dibandingkan saham. Ini karena obligasi negara dijamin oleh pemerintah sehingga meminimalisir risiko gagal bayar. Singkatnya, berinvestasi obligasi pemerintah memiliki risiko rendah dan dijamin akan mendapatkan keuntungan, nggak peduli kondisi ekonomi yang sedang gonjang-ganjing sekalipun. Beberapa produk obligasi pemerintah yang diperuntukkan bagi individu, misalnya itu obligasi negara retail atau ORI, saving bond retail atau SBR, suku retail, dan juga suku tabungan. Bagi kalian yang cenderung menghindari saham karena risikonya tinggi, bisa memilih obligasi pemerintah terutama di kala resesi. Bahkan pada kondisi bursa saham yang hancur di awal pertanda resesi, harga obligasi itu malah cenderung naik melebihi harga wajarnya. Hal itu karena aliran dana yang keluar dari bursa saham tetap harus ditampung, salah satunya di pasar obligasi pemerintah yang lebih aman. Nomor 3, jual aset sebelum pasar hancur. Di tengah kemerosotan ekonomi seperti di saat resesi, kebanyakan dari kita pasti merasakan ketakutan bahwa aset investasi seperti saham yang kita punya justru malah merugi. Dalam beberapa kasus, masa pandemi nggak memungkinkan kita untuk menambah jumlah aset dan malah mendorong kita buat menjual beberapa aset secara segera sebelum pasar itu sudah pasti akan hancur. Dana yang kita dapat dari hasil penjualan beberapa aset itu bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Misalnya dana darurat, buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, uang sekolah anak, dan bahkan bisa aja membeli aset yang sama ketika harga udah sangat jatuh dari harga saat kita menjualnya terakhir kali. Butuh keberanian yang tinggi untuk menjual pada awal masa ekonomi terpuruk, karena kebanyakan pemilik aset akan menjualnya lebih murah daripada harga belinya atau cut loss. Tapi hal tersebut lebih baik daripada investasi yang kamu punya didiamkan dan jauh merugi karena kinerja pasar yang dipastikan akan terus menurun. Sehingga menjual rugi sedikit atau istilahnya cut loss sedikit itu sebelum bencana besar menimpa pasar bisa jadi langkah yang tepat.
Nomor 4, beli saham saat murah. Situasi resesi mendorong beberapa value investor saham untuk cerdas namun tetap berhati-hati dalam mengambil langkah. Ya, karena kondisi pasar yang merosot. Banyak harga saham yang terkena diskon habis-habisan alias semakin murah jauh di bawah harga wajarnya. Ini bisa jadi peluang buat kamu untuk membeli saham saat harganya sedang murah. Tapi supaya nggak rugi, pastikan kamu melakukan riset terhadap bisnis perusahaan terlebih dahulu sebelum pembelian. Apakah perusahaannya benar-benar punya kemampuan untuk pulih atau enggak? Meskipun harganya murah, kamu bisa rugi kalau perusahaannya memang benar-benar nggak bisa bangkit lagi. Selain itu, biarpun saat kamu beli saham di harga yang murah, pasar tuh bisa juga berperilaku irasional dan mendiskon harga saham jadi lebih murah daripada ketika kamu beli loh. Baiknya untuk kesehatan mental juga, investasi saham di masa resesi digunakan buat tujuan keuangan jangka panjang. Jadi kamu nggak akan menjualnya dalam waktu dekat. Bertahun-tahun kemudian di saat resesi benar sudah terlalui, kamu pasti akan merasakan keuntungan dari saham murah yang kamu beli pada waktu resesi. Nomor 5, manfaatkan momen akuisisi perusahaan yang sakit. Di saat resesi banyak perusahaan yang sedang sakit dan nggak mampu menopang kinerjanya. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang lebih mampu dan lebih sehat melakukan akuisisi perusahaan sakit tersebut agar bisnisnya bisa berkembang sambil menyehatkan bisnis sakit tersebut supaya turut bisa bersaing sama perusahaan lain. Nah, momen akuisisi perusahaan sakit ini bisa kamu manfaatkan sebagai ladang uang. Membeli saham di saat akuisisi perusahaan sakit bisa jadi salah satu langkah yang bikin kamu untung di kala resesi. Biarpun tindakan ini berisiko karena belum tentu perusahaan itu benar bisa disehatkan, biasanya harga sahamnya itu cenderung lebih murah daripada kondisi sehat. Kalau akuisisi benar sukses, kedepannya kamu jadi memiliki sebagian saham dari perusahaan sehat dan kamu akan mendapatkan dividen setiap tahunnya. Bahkan ketika kondisi ekonomi normal dan perusahaan sehat, sahamnya itu pasti bisa kembali melejit ke harga wajarnya dan kamu bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Nomor 6, negosiasi ulang. Langkah cerdas supaya bisa tetap untung di kala resesi adalah dengan melakukan negosiasi ulang. Bahkan dari transaksi-transaksi lama yang sudah dilakukan saat sebelum resesi terjadi. Pada saat resesi, orang-orang akan mengalami penurunan pendapatan dan lebih butuh transaksi sehingga harga cenderung bisa lebih nego. Kalau kamu pintar dalam hal tawar-menawar, kamu bisa transaksi barang dengan harga yang terjangkau. Transaksi yang dinego itu bisa bermacam-macam, mulai dari harga mobil bekas, sewa properti, sampai suku bunga bank. Contoh nyatanya, sewa ruko di waktu normal tuh biasanya sangat tinggi dan sangat sulit buat ditawar. Nyewa satu ruko setahun itu bisa sampai 500 juta rupiah. Dan brokernya itu kalau dinego tuh bahkan nggak direspon. Namun di kala resesi, di mana transaksi bahkan sangat sulit buat dilakukan, para pemilik ruko tetap butuh uang sewa untuk menjalankan hidup. Harga rental properti jadi bisa dinego ulang menjadi lebih murah. Bisa saja kamu mendapatkan harga sewa yang panjang, bahkan sampai setelah resesi, di harga sewa itu setengah dari harga normalnya. Nomor 7, real estate. Seperti halnya membeli saham di perusahaan real estate, membeli produk real estate langsung juga bisa menjadi pilihan investasi yang tepat di kala resesi. Kamu bisa membeli produk properti berupa rumah, apartemen, sampai ruko. Kebutuhan orang akan tempat tinggal pasti bakal ada terus sampai kapanpun. Harga rumah khusus pada saat resesi akan turun secara wajar karena daya beli umum yang menurun. Namun ketika ekonomi sudah pulih kembali, harga rumah juga dipastikan akan normal lagi. Masih berhubungan sama poin sebelumnya terkait nego, para broker saat resesi juga akan haus transaksi karena mereka butuh komisi untuk tetap bisa menjalankan hidupnya. Sehingga harga jual yang ditawarkan pun bisa jauh dinego karena para broker yang butuh ini akan lebih murah hati sesuai kondisi ekonomi. Setelah pembelian, sambil menunggu harga properti kembali normal, kamu bisa menyewakannya terlebih dahulu. Selain menjadi tabungan jangka panjang, properti sewa ini bisa menjadi sumber penghasilan pasif dan pastinya menguntungkan kamu sebagai pemilik properti tersebut. Nomor 8, tenaga kerja murah. Pandemi tidak hanya berdampak terhadap indikator perekonomian negara saja, namun juga terhadap sektor ketenaga kerjaan. Sejak awal pandemi, banyak perusahaan yang mem-PHK pegawainya agar bertahan di tengah terjangan resesi. Bahkan sebelum mulai resesi, banyak perusahaan yang mem-PHK pegawainya agar bertahan di tengah terjangan resesi. Bahkan angkatan kampus yang lulus di saat resesi juga terdampak sulitnya mencari pekerjaan.
Hal ini menyebabkan pengangguran jauh meningkat. Di sisi lain, tenaga kerja juga membutuhkan sumber penghasilan untuk tetap bisa hidup dan tetap saja ada bisnis yang membutuhkan tenaga kerja. Biarpun jumlahnya nggak seimbang tentunya. Hal ini menyebabkan hukum supply and demand baru di kala resesi. Karenanya, tenaga kerja menjadi lebih murah di kala resesi. Kondisi ini bisa menguntungkan buat para pelaku usaha karena bisnis kamu memiliki daya tawar yang kuat, sehingga akhirnya kamu tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar tenaga kerja, baik yang bermutu sekalipun. Nomor 9, suku bunga perbankan rendah. Resesi membuat suku bunga bank sentral terus menurun. Apabila suku bunga rendah, asumsinya suku bunga pinjaman perbankan juga akan turun. Hal itu karena perbankan tetap membutuhkan keuntungan dari bunga peminjam, sehingga mereka tetap bisa membayar operasional perbankan dari bunga pinjaman. Biarpun bunga tersebut cenderung rendah, tapi lebih baik ketimbang rugi dan tidak bisa bertahan. Peluang ini bisa dimanfaatkan buat kamu yang tertarik untuk berinvestasi dan berbisnis. Namun mengingat kondisi iklim bisnis yang tidak stabil saat resesi, investasi obligasi dengan modal utang itu bisa jadi opsi yang lebih baik. Pada kondisi tertentu, suku bunga untuk meminjam di perbankan bisa lebih rendah daripada suku bunga pengembalian dari obligasi. Kombinasi kontrak pinjaman bunga tetap dan obligasi negara dengan tenor panjang akan memberikan imbal hasil yang optimal dan bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada biaya bunga yang terdiskon karena resesi. Nomor 10, beli mobil murah. Dengan kondisi kombinasi resesi dan work from home, industri otomotif itu menjadi industri yang sangat terdampak karena pembelian mobil baru sangat minim. Dan bahkan pemerintah itu sempat mengusulkan insentif pajak mobil baru supaya mobil baru bisa punya harga lebih murah daripada mobil bekas. Hal itu karena saking loyonya transaksi pembelian mobil baru pada kondisi resesi. Nah, daripada membeli mobil baru, kamu bisa mencari mobil bekas supaya jadi solusi yang hemat dan menguntungkan. Pada kondisi resesi di mana mobil baru saja sangat loyo transaksinya, hal yang lebih buruk pasti menimpa pasar mobil bekas. Harga mobil bekas akan menjadi sangat anjlok dan bisa nego, layaknya kasus negosiasi dan properti sebelumnya. Memang mobil bekas mungkin membutuhkan sedikit perbaikan, namun kamu nggak perlu menunggu plat nomor jadi, STNK, dan lainnya, sehingga mobil bisa langsung digunakan. Harga jual kembalinya juga relatif nggak jauh dari harga belinya. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.